Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku kelas 11 Perbandingan Sari SMK Muhammadiyah Kesesi. Hari ini kita akan mempelajari pengelolaan kas KD 3.7 penerapan clearing ya. Nah, untuk materi kali ini kita pelajari yaitu yang pertama tentang pengertian clearing, kemudian nomor 2 jenis-jenis clearing, yang ketiga sistem clearing, dan yang keempat peserta clearing ya. Itu materi yang kita pelajari hari ini. Nah, pengertian clearing di sini ada dua. Yang pertama yaitu sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Itu yang pertama. Yang kedua, clearing yaitu salah satu dari 3 metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain, baik itu ke rekening pribadi maupun ke rekening orang lain gitu ya. Di sini ada 3 metode, ada 2 lagi metode selain clearing, yaitu real time gross settlement dan real time online. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar tentang clearing ya. Jadi ada 2 pengertian dari clearing. Yang salah satunya yaitu metode transfer uang yang dapat dipilih oleh setiap nasabah yang hendak memindahkan uangnya ke rekening lain. Nah, itu jadi clearing intinya pemindahan uang ya dari rekening nasabah ke rekening pribadi atau rekening orang lain gitu. Nah, jenis clearing di sini dibagi menjadi 3, yaitu clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Masing-masing di sini sudah ada penjelasannya ya. Silahkan kalian bisa baca. Nah, kalau di sini ada perhitungan warkat. Warkat itu artinya surat ya. Warkat itu surat. Di sini ada 3. Yang pertama clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat antar bank yang proses pelaksanaannya diawasi diatur oleh Bank Indonesia. Yang kedua clearing lokal, sarana perhitungan warkat atau surat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau yang sudah ditentukan. Yang ketiga, clearing antar cabang, sarana perhitungan warkat atau surat antar bank yang berada biasanya dalam satu wilayah kota ya. Nah, itu ada 3 jenis clearing. Nah, sistem clearing di sini menggunakan 2 sistem. Yang pertama, sistem manual. Yang kedua, sistem otomasi. Manual di sini yaitu penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan secara manual oleh setiap peserta, baik dalam membuat billet saldo clearing serta pemilihan warkat atau surat. Sedangkan semi otomasi yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dilakukan secara otomasi untuk melaksanakan perhitungan dan pembuatan billet saldo clearing dan dilakukan secara manual oleh setiap peserta dalam pemilihan warkat ya. Jadi kalau sistem semi otomasi itu ada menggunakan mesin dan juga yang masih manual, dibantu mesin dan juga masih manual oleh peserta. Sedangkan yang tadi kalau manual murni dilakukan oleh peserta itu sendiri ya. Ada 2 sistemnya. Silakan materi ini bisa kalian tambahkan melalui buku yang lain atau sumber-sumber yang lain ya. Peserta clearing. Nah, untuk peserta clearing ini yaitu bank yang berada dalam wilayah clearing tertentu dan tidak diberhentikan kepesertaannya dalam clearing oleh Bank Indonesia. Sebuah bank dapat dilarang untuk mengikuti clearing karena berbagai alasan. Pada dasarnya, alasan tersebut berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap Bank Indonesia atau tidak kemampuan mereka untuk menyelesaikan kewajiban. Ya, kenapa tidak semua bank bisa mengikuti menjadi peserta clearing? Nah, di sini peserta clearing dibagi menjadi 2, yaitu peserta langsung dan tidak langsung. Contoh peserta langsung di sini adalah bank umum dan bank devisa, sedangkan contoh peserta tidak langsung yaitu BPR. Nah,
Teman-teman, ini adalah sekilas tentang penjelasan clearing ya, masih di materi awal. Silahkan untuk tugas mandiri dan kelompok kalian kerjakan. Ini adalah materi yang pertemuan 1 dan 2 ya. Tugas mandiri dan kelompok, tugas kelompok yang pertama. Yang atas ini mohon maaf salah ya. Ini tugas mandiri. Silahkan carilah pengertian peserta langsung dan tidak langsung peserta clearing dan berilah contohnya. Ya, itu untuk tugas mandiri. Sedangkan tugas kelompok, carilah dari berbagai sumber tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank umum agar dapat menjadi peserta clearing. Setiap kelompok terdiri dari 3-4 orang. Silahkan dikumpulkan minggu depan. Bu Ima ulangi, di sini ada tugas mandiri dan kelompok. Yang atas itu salah nulis ya, yang itu harusnya tugas mandiri. Carilah pengertian peserta langsung dan tidak langsung peserta clearing dan berilah contohnya. Untuk tugas kelompok, buatlah kelompok terdiri dari 3-4 orang. Carilah dari berbagai sumber tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank umum agar dapat menjadi peserta clearing, kemudian dikumpulkan minggu depan. Sekian dari Bu Ima, mohon maaf, silahkan untuk materi yang lain, tambahan materi bisa kalian lihat di buku perpus bisa, di internet juga bisa, atau literatur yang lain. Terima kasih, kalau ada pertanyaan silahkan bisa japri Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.